Pemirsa, pria gempal berkepala pelontos yang membuang mayat wanita di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi beberapa waktu lalu akhirnya berhasil diringkus. Pelaku sebelumnya mengeksekusi korban di salah satu unit apartemen dengan cara dicekik. Dan kini polisi memiliki bukti CCTV yang merekam pergerakan pelaku usai beraksi. Pertama diawali dengan prank, diikat, begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Yang bersangkutan itu merasa puas karena apa yang menjadi dendamnya itu sudah tersampaikan. Saya mau si Rudolf ini dihukum seberat-beratnya lah. Saya gak terima, benar-benar gak terima. Jangan lupa ya, hari ini bareng gue anak radio bangun pagi. Kita budayakan hidup yang sehat, oke? Keringet itu sehat cuy. Sebagian masyarakat sepertinya banyak yang sudah kenal dengan wajah pria satu ini. Hai guys, gue Rudolf Tobing. Gue dan teman-teman gue dari Joy Ministry, kita akan menjadikan IG personal gue @Rudolf Tobing_. Ya, nama panjangnya Christian Rudolf Tobing. Pria 36 tahun ini belakangan jadi perhatian publik karena terlibat kasus pembunuhan seorang wanita. Aksi Rudolf terbongkar karena pergerakannya terekam CCTV apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat, tempat ia mengeksekusi korban. Bermula pada 17 Oktober 2022 pukul 12:51, Rudolf terlihat hendak masuk ke dalam lift bersama seorang wanita. Saat itu Rudolf nampak gelisah. Tak berapa lama, pintu lift nomor 11 terbuka. Rudolf pun masuk, diikuti sang wanita. Kegelisahan Rudolf semakin jelas ketika berada di dalam lift. Begitu pintu lift terbuka di lantai 18, Rudolf dan wanita yang bersamanya keluar. Pada pukul 19:12, Rudolf kembali terlihat berada di dalam lift nomor 10 dengan membawa troli kosong dan tas jinjing yang terlihat dibawa rekan wanitanya pada siang hari. Ia kemudian menuju unit yang disewanya. Beberapa menit kemudian, Rudolf kembali masuk ke dalam lift nomor 11. Troli yang dibawanya sudah dipenuhi barang. Diduga kuat, bungkusan yang dibawa Rudolf berisi mayat wanita yang bersamanya. Saat itu Rudolf nampak tenang. Bahkan ia sempat melemparkan senyum kepada orang yang bertemu dengannya. Pukul 19:27, Rudolf kemudian terlihat mendorong troli di halaman parkir utara apartemen menuju mobilnya yang berwarna putih. Sepertinya Rudolf pergi untuk membuang mayat yang telah dibungkusnya. Di hari yang sama, sekitar pukul 21.30, beredar kabar ada penemuan mayat wanita terbungkus plastik persis di kolong tol Becakayu, Pondok Gede, Kota Bekasi.
Peristiwa ini pun membuat geger warga sekitar. Ya awal mulanya sih pas saya datang itu udah terlihat tuh keramaian, kerumunan sama warga. Nah pas saya masuk ke kerumunan itu tahu-tahu ada kantong plastik nih bang. Nah itu polisi belum ada. Nah pas polisi itu datang disobek lah sama polisi itu. Nah kelihatan lah itu mayat kakinya 2 gitu kan. Udah saya balik lagi gitu. Saat ditemukan, kondisi mayat cukup mengenaskan. Kalau saya lihat pertama di kepalanya itu dibungkus kantong plastik. Nah terus ada kakinya itu udah disobek gitu. Maka pas saya lihat saya tegetin, nah itu kayak mayat kaki dia 2 gitu. Nah polisi itu kurang lebih itu datang sekitar 11:30-an lah, jam 11-an 11:30-an kurang lebih. Saya nggak kebetulan nggak lihat jam dah gitu. Pokoknya sekitar segitu. Nah pokoknya jenazah nggak lama lah, sekitar 1 jam atau setengah jam itu jenazahnya diangkat. Aparat kepolisian Resort Metro Bekasi Kota yang melakukan olah TKP akhirnya menemukan identitas mayat wanita yang diduga korban pembunuhan ini. Namanya Ade Yunia Rizabani Paembonan. Wanita berusia 36 tahun ini beralamat di Pulau Gebang Indah, Blok J3 nomor 14, RT 3 RW 11, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Rupanya korban adalah wanita yang sempat bersama Rudolf di apartemen Green Pramuka pada siang hari itu. Rudolf pun diburu. Rupanya pelaku memiliki 3 orang target yang akan dihabisi, termasuk Ade Yunia Rizabani Paembonan alias Ica. Namun Ica bukanlah target utama, melainkan ada seorang pria berinisial H yang menjadi target utama pelaku. Pertama diawali dengan prank, diikat, begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Yang bersangkutan itu merasa puas karena apa yang menjadi dendamnya itu sudah tersampaikan. Saya mau si Rudolf ini dihukum seberat-beratnya lah. Saya nggak terima, benar-benar nggak terima. Disinilah jasad Ade Yunia Rizabani Paembonan alias Ica ditemukan. Lokasinya persis di bawah jembatan Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Tepatnya di Jalan Raya Kalimalang, Sumber Arta, Kota Bekasi. Diduga kuat, Ica dihabisi oleh Christian Rudolf Tobing, pria yang sempat terlihat bersamanya di apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya akhirnya meringkus Rudolf di Bilangan Pondok Gede, Bekasi. Saat itu Rudolf hendak menggadaikan laptop milik Ica. Lalu, apa sebenarnya alasan Rudolf menghabisi nyawa Ade Yunia Rizabani Paembonan alias Ica? Tersangka memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap korban. Tersangka melihat ada foto pernikahan temannya itu, yaitu inisial S. Ya, dalam foto itu ada H di situ dan juga ada korban di situ. Nah, ini dia menganggap ternyata mereka ini berpihak kepada H. Tak disangka, Rudolf ternyata sudah lama merencanakan pembunuhan ini. Bahkan ia sempat hendak menyewa jasa pembunuh bayaran. Ternyata pelaku ini memang sudah mempersiapkan, merencanakan bagaimana cara membunuh daripada korban ini.
Ya, sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya itu. Kemudian bagaimana agar membunuh tidak terlacak, tidak terdengar dan lain sebagainya. Itu kita ketemukan juga historinya. Kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan sudah mempersiapkan kabel tis untuk mengikat. Kemudian sudah mempersiapkan bungkus plastik untuk membungkus korban setelah aksinya selesai. Menurut polisi, proses pembunuhan yang dilakukan oleh Rudolf bermula saat lelaki pelontos ini berpura-pura mengajak korban untuk membuat podcast. Pertama diawali dengan prank dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Sehingga langsung dibunuh korban ini. Ya, ini bukti-buktinya ada di kita semua, tapi tidak akan kita tunjukkan pada saat korban itu diikat dan lain sebagainya, itu ada semua. Hai guys, gue Rudolf Tobing. Gue dan teman-teman gue dari Joy Ministry, kita akan menjadikan IG personal gue @RudolfTobing_, RUDOLFTOBING_ menjadi sebuah sarana media sosial di mana lo, gue, dan teman-teman anak muda yang lain belajar firman Tuhan secara alkitabiah. Ingat ya. Tak disangka Rudolf Tobing ternyata seorang pendeta muda. Jadi pastikan kalian follow IG gue di @RudolfTobing_. Ia juga merupakan terapis anak. Dapat kata-kata bijak dari temen gue, Mr. Bijak, sehingga lo makin lebih bijaksana lagi. Namun tindak tanduknya tak sesuai dengan profesi yang dilakoninya. IG ini juga menjadi sarana kita nongkrong bareng sambil belajar firman Tuhan. Oke guys, jadi pastikan follow IG gua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahu namanya aja, tapi sosok orangnya seperti apa saya nggak tahu. Cerita dari teman-temannya, mereka itu berteman baik gitu, karena ada circle-nya. Emang kenal baik, deket banget malah. Ade Yunia Rizabani Paembonan alias Ica rencananya akan menikah dengan pria pilihannya tahun depan. Namun rencana itu akhirnya pupus, ia lebih dulu pergi dengan cara yang cukup tragis. Pertama diawali dengan prank, diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Yang bersangkutan itu merasa puas karena apa yang menjadi dendamnya itu sudah tersampaikan. Saya mau si Rudolf ini dihukum seberat-beratnya lah. Saya nggak terima, benar-benar nggak terima. Nama Ade Yunia Rizabani Paembonan muncul ketika polisi melakukan tes sidik jari mayat yang ditemukan terbungkus plastik di kolong tol Becakayu 17 Oktober 2022 lalu. Dari hasil tes tersebut, Ica ternyata sebagai warga Pulau Gebang Indah, Blok J3 nomor 14, RT 3 RW 11, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Penelusuran kami pun dimulai dari Pulau Gebang, Jakarta Timur. Permisi, ini saya dari TV One. Mau tanya-tanya soal yang kejadian itu, Bu. Rumah ini di sini ya? Oh, maaf Pak, lagi Ya? aku nggak ngerti. Yang Ani itu udah pulang ke Bandung kemarin. Siapanya? Yang adeknya. Oh itu. Iya. Kalau ini Kalau apanya? Ini saya sampai dia kesana ngerti. Oh tantenya ya? Iya. Kalau Bandungnya di mana gitu ya, Bu? Alamatnya ya? Ciwidey. Oh, bisa minta alamatnya nggak, Bu? Saya nggak begitu mengerti Pak. KTP-nya memang KTP sini ya, Iya. Mbak Ade ya? Iya. Berarti numpang sama ibu, numpang kakak gitu? Iya, saya. Oh. Tapi dia nggak tinggal di sini. Oh, nggak Rupanya tinggal di sini. alamat yang tercantum di kartu identitas Ica
adalah tempat tinggal tantenya. Sementara ia kos di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Siapa? Penelusuran kami berlanjut ke Kampung Sindang Sari, Desa Cukang Genteng, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Di rumah ini kami bertemu Yoris, kakak ade Yunia Rizabani Paembonan alias Ica. Kepada kami, Yoris mengungkapkan kalau Ica memang sejak SMP tinggal dengan tantenya di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun setelah bekerja, Ica memilih untuk kos. Dia dulu kan habis lulus SMP itu langsung dia sendiri sih yang minta, dia pengen sekolah di Jakarta gitu. Ya udah, ya ibu-ibunya izinin lah dia sekolah di Jakarta, tapi harus rajin belajar gitu, harus, karena dia yang mau, dia harus terima konsekuensinya juga gitu. Ya udah, kebetulan di sana ada tante, adiknya dari ibu, tinggallah di sana dia. Yoris pun mulai bercerita soal sosok Ica. Yang saya tahu dan saya kenal juga Ica dekat, karena Ica itu orangnya kesehariannya baik banget dan nggak ada masalah, nggak neko-neko lah orangnya. Dia sedikit cuek karena ada sedikit tomboy juga lah ya. Dia orangnya baik banget, sangat-sangat baik. Tulus, orangnya tulus, terus sering bantu orang lah. Itu. Beberapa saat sebelum peristiwa pembunuhan, Yoris yang kebetulan sedang berada di Jakarta sempat menghubungi adiknya itu. Jam 1 siang tanggal 17, jam 1 lewat 1 lah tepatnya. Saya chat dia, dia sempat balas, saya minta dia untuk datang temuin saya, karena saya juga pengen ketemu lah. Terus saya chat dia, dia bilang nggak bisa, saya lagi ada kerjaan, seperti itu. Terus sekitar jam 9 malam, saya coba telepon lagi, sudah checklist 1 tuh, udah nggak ini lagi, di telepon tulisannya cuma calling doang, harusnya kan ringing ya. Nah, dari situ saya sudah ada berpikiran, aduh, kayak ada sesuatu yang janggal gitu. Nah, pas subuhnya ya sekitar saya mau pulang, saya coba telepon lagi dan tidak aktif lagi. Nah, barulah saya dapat kabar itu dari kakak saya jam 3 itu. Saat ditanya apakah ia kenal dengan Rudolf yang telah menghabisi nyawa adiknya, Yoris mengaku tak mengenalnya. Tahu namanya aja, tapi sosok orangnya seperti apa saya nggak tahu. Ya, dulu kan katanya sih cerita dari teman-temannya, cerita dari almarhum juga kalau mereka itu berteman baik gitu, karena ada circle-nya, siapa si itu Ica sama si tersangka ini, terus sama istrinya sama yang lainnya juga. Emang kenal baik, deket banget malah seperti itu. Bagi Yoris, momen kebersamaan dirinya dengan sang adik tentu sudah tak mungkin terulang lagi. Adik bungsunya itu kini telah pergi untuk selamanya. Rencana pernikahan Ica yang akan dilangsungkan tahun depan pun batal terlaksana. Penelusuran kami lanjutkan ke pemakaman Gereja Kristen Pasundan di Desa Purwamekar, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di area pemakaman inilah Ica beristirahat untuk selamanya. Tak ada lagi canda tawanya. Tak terlihat lagi wajahnya yang selalu ceria. Selamat jalan, Ade Yunia Rizabani Paembonan. 30 menit sudah kami menemani Anda, demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.